البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-hadithul khamisa asyar, hadis yang ke-15. Wa an Anas radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi SAW yang bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Sebagian penerjemah mengatakan apa? Sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ini tidak betul. Karena akhi di sini dia bukan sebagai maf'ul bih, bukan yuhibbu akhah, tapi yuhibbu li akhi. Maka berarti di sini ada apa? Ada maf'ul bih yang tersembunyi, mencintai untuk saudaranya sesuatu atau seperti yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Apa maf'ul bihnya? Diriwayatkan oleh Imam Muslim juga setelah itu minal khair, yaitu kebaikan. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menyukai kebaikan tercurah untuk saudaranya sebagaimana dia menyukai kebaikan itu tercurah untuk dirinya sendiri. Nah, dengan inilah maka maknanya jadi apa? Jadi jelas. Baik. Apa yang dimaksud dengan tidak beriman di sini? Apakah jika kita tidak seperti itu, yaitu kita hasad, kita ingin kejelekan aja yang tercurah pada saudara kita, atau kita ingin kebaikan itu hilang dari saudara kita, berarti kita kafir? Tidak demikian. La yu'minu maksudnya adalah la yu'minu imanan kamila. Tidak beriman dengan keimanan yang sempurna, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Karena hadis ini tidak sedang bicara masalah asal iman, tapi apa? Penyempurna iman dalam masalah adab. Sementara secara umum perkara-perkara adab ini tidak masuk dalam aslul iman, bukan masuk dalam pondasi iman yang kalau hilang berarti orangnya boleh jadi sampai kafir. Tapi ini adalah mukammilatul iman, penyempurna iman. Orangnya masih mukmin, kalaupun di hatinya masih suka apa? Benci muslimin, istilahnya benci sebagian saudaranya, tidak suka saudaranya dapat hadiah, ingin dia sendiri yang dapat kebaikan. Dia masih mukmin, tapi keimanannya itu tidak sempurna. Dengan apa? Dalil-dalil yang telah kita lewati banyak sekali itu. Baik, sekarang kalaulah seseorang itu setelah kita tahu bahwasanya ini adalah parameter atau apa? Adalah tolok ukur keimanan yang sempurna. Kalau kita cinta untuk saudara kita kebaikan sebagaimana kita cinta kebaikan itu tercurah pada kita, yaitu kita mencapai apa? Puncak keimanan, puncak alamat keimanan, tetapi kita tidak beriman pada Allah, pada Rasul, pada Al-Quran, pada Nabi dan lain-lain. Apakah berarti iman kita sempurna? Tentunya tidak. Untuk apa kita dapat ujung tapi apa? Tapi akarnya justru hilang. Makanya kata Ibnu Hajar rahimahullah, ini tidak menunjukkan bahwasanya orang yang mengambil ini tanpa mengambil asal berarti imannya sempurna. Tapi maksudnya adalah apa? Setelah dia mendapatkan rukun iman itu, lalu dia menyempurnakan dengan ini, baru imannya sempurna. Ya, kalau ujungnya dapat sementara akarnya tidak ada, pokoknya akan mati. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Bukanlah pembahasan masalah kesempurnaan iman berarti hanya inilah syarat sah, syarat apa iman itu sempurna. Harus syarat sah iman juga ditunaikan, yaitu kita beriman dengan 6 rukun iman itu. Baik. Dan di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya karakter keimanan yang sebenar adalah apa? Yang sejati adalah kita mencintai kebaikan itu tercurah kepada saudara kita, sebagaimana hal itu juga kita inginkan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Faman ahabba an yuhzaha ilan nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir." Yu'minu billahi wal yaumil akhir wa ya'ti ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaih. Barang siapa ingin diselamatkan, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaknya dia didatangi oleh kematian dalam keadaan dia beriman pada Allah dan hari akhir. Harus apa? Asal iman ada, rukun iman itu harus ada. Kemudian apa? Baru penyempurnanya. Wa ya'ti ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaih. Dan dia mempergauli manusia seperti dia suka untuk mereka mempergauli dirinya.
Kalau dia ingin orang senyum pada dirinya, harusnya dia senyum kepada saudaranya. Itu bagian dari sedekah. Kalau dia ingin orang berbuat adil pada dirinya, hendaknya dia adil kepada masyarakat. Demikian pula, jadi keseimbangan itu ada. Kebaikan yang dia ingin dia dapatkan, hendaknya dia juga menyukai kebaikan itu tercurah pada saudaranya. Baru dia akan selamat dari neraka dan masuk surga dan mendapatkan iman yang sempurna. Baik. Dan hadis ini masih masuk di dalam bab mengagungkan kehormatan kaum muslimin. Termasuk kehormatan kaum muslimin adalah mereka selamat dari gangguan kita dan mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan. Baik. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya, ini di Sahih Muslim, Bukhari Muslim bahkan ditanya, ayul muslim khair, muslim apa yang terbaik? Maka beliau mengatakan antu ta'amat ta'am, yaitu engkau memberikan makanan. Lafaz yang kedua anak terlupakan itu. Menunjukkan sebagaimana kita ingin orang memberi makan kita, hendaknya kita juga suka memberi makan kepada orang lain. Jadi sama, adanya keadilan, adanya saling menolong, saling membantu, saling menghormati dan seterusnya. Baik. Dan juga hadis ini kita mendapatkan faedah, yaitu mahabbatul insan lil khair. Manusia memang cinta kepada kebaikan, dan ini ma'ruf. Kita semua memang suka kepada kebaikan. Seperti ini bahkan sampai tingkat kita kalau ingin iman kita sempurna, kita ingin kebaikan itu bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk kaum muslimin. Dan Allah Ta'ala telah berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan manusia memang sangat cinta kepada kebaikan. Walaupun ayat ini dasarnya adalah masalah harta, tetapi secara umum segala kebaikan itu kita memang menyukai. Dan ini adalah sesuatu yang wajar, bukan sesuatu yang tercela. Allah Ta'ala telah berfirman, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah, dan seterusnya itu. Telah dibuat indah bagi manusia, yaitu kesukaan hati kepada para wanita, juga kepada anak-anak, dan kepada harta yang sangat banyak dari emas dan perak, wal khailil musawwamah, dan juga kuda-kuda yang telah diberi tanda, dan seterusnya itu, wal an'ami wal haras, dan ternak-ternak dan juga pertanian. Memang itu adalah kebaikan dan kita halal untuk mendapatkan itu semua. Itu fitrah kita. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu'ul Fatawa mengatakan al-insan majbulun ala as-sa'i fi jalbi masalihi wa daf'il madar. Daf'i madarih. Manusia memang sudah tercetak, sudah difitrahkan untuk berupaya mendapatkan kemaslahatan-kemaslahatan dirinya, yaitu mencari kebaikan, dan berupaya untuk menolak bahaya dari dirinya. Enggak suka kita mendapatkan mendapatkan lapar, kita suka mendapatkan kenyang. Kita tidak suka untuk mendapatkan sakit, kita suka mendapatkan kesehatan. Kita suka untuk mendapatkan kemudahan, tidak suka mendapatkan kesulitan. Ini adalah memang karakter manusia, dan itu sesuatu yang baik. Baik, hanya saja sebagai seorang mukmin kita tidak hanya disuruh untuk menjadi ananiyah, yaitu hanya memikirkan diri sendiri, egois atau istilahnya selfish itu. Tapi yaitu hendaknya kita ingin kebaikan juga tercurah untuk saudara kita. Karena itulah disyariatkan yang namanya adanya dakwah, ada nasihat, ada saling menguatkan. Allah Ta'ala telah berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya dalam kerugian, kecuali yang pertama orang yang beriman, yang kedua adalah orang beramal soleh, yaitu orang yang beriman dan dia beramal soleh. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ini adalah upaya untuk memperbaiki diri sendiri dengan ilmu yang bermanfaat dan dengan amal yang soleh. Tapi jangan lupa kita tidak sendirian di dunia ini. Banyak saudara kita yang perlu uluran bantuan. Maka hendaknya kita jadikan kebaikan itu sampai kepada mereka dan mereka ketahui. Karena itulah Allah Ta'ala tidak hanya memberikan 2 syarat, ada 4 syarat kalau kita ingin selamat dari kerugian. Wa tawasau bil haq, dan mereka saling mewasiatkan kepada kebenaran, yaitu mendakwahkan ilmu yang telah kita ketahui tadi. Wa tawasau bis sabr, dan mewasiatkan untuk orang-orang sabar di atas ilmu tadi, di atas kebenaran, di atas agama yang sahih dan seterusnya. Jadi kita tidak hanya memikir diri sendiri, tapi juga memikirkan kebaikan saudara kita dan seterusnya, agar mereka mendapatkan keselamatan dan seterusnya. Makanya orang-orang yang beriman nanti di hari kiamat setelah mereka masuk surga, hadis Abi Sa'id itu muttafaqun alaih, mereka sangat keras permohonannya kepada Allah untuk menyelamatkan saudara-saudara mereka yang masih tertahan di dalam neraka itu. Ya Rabbana haula'i ikhwanuna yusalluna ma'ana wa yasumun wa yahujjun, dan seterusnya itu. Ya Allah, wahai Rabb kami, sesungguhnya mereka yang di dalam neraka adalah saudara-saudara kami. Mereka dulu sholat bersama kami, haji bersama kami, juga puasa bersama kami.
Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan untuk akhriju man wajadtum fi qalbihi misqalu dinarin min khair. Keluarkan orang yang kalian dapatkan di hatinya itu ada seukuran dinar dari kebaikan. Kemudian berikutnya dan berikutnya. Menunjukkan apa? Sebagaimana kita ingin diri kita selamat, hendaknya kita juga menyukai saudara kita juga selamat. Dan pembahasan ini panjang terkait dengan apa? Yaitu tidak mementingkan diri sendiri, dan ini dibahas secara khusus dan panjang lebar oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Madarijus Salikin dalam Babul Isar. Termasuk karakter orang yang ibadahnya baik kepada Allah adalah apa? Isar, yaitu rela mengorbankan diri sendiri untuk apa? Kebaikan saudara-saudaranya. Isar dalam masalah waktu, isar dalam masalah tenaga, isar dalam masalah harta dan seterusnya, banyak beliau sebutkan di situ. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.